Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina syarikin wal ulama'i wal walillah. Khususan Syekh Qadir Jailani wa ila almarhum Mbah Kiai Haji Kandung dan Masyuri Sastro Pawiro wa ila almarhum Bapak Ustadz Iwan Hati Sudarmo Pintar Mokari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian sore. Alhamdulillah urang sadayana tiasa dikumpulkan deui ku Allah. Yang mana habis diliburkan hampir 1 bulan. Sebenarnya bukan diliburkan, tetapi memang Allah sengaja untuk memberikan kesempatan kita memperbanyak laku, memperbanyak pengamalan ilmu. Alhamdulillah, kita pada kesempatan sore ini kembali dipertemukan, yang semoga senantiasa kita diberikan semangat oleh Allah. Karena memang yang namanya menuntut ilmu itu tidak semulus dan tidak mudah. Banyak sekali godaan-godaannya, apalagi kaitannya dengan ilmu babagan rasa atau ilmu babagan hati. Pada kesempatan sore ini kita masuk bab pasal yang ke-19. Mohon maaf ini malah batuk-batuk. Habis makan minum es teh malah lupa nggak minum air putih. Makannya sama jair pecak jair enak banget. Habis minum es teh lupa nggak minum air putih, jadinya seru. Yang berjudul Dua Orang yang Berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahlihi fa asbat al-amra min wujudi aslihi wal istidlahu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata badu'a hatta takuna al-asharu hiya lati tusilu ilaihi. Yang artinya jauh sekali bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam,
Adanya Allah menunjukkan adanya alam, dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam ini mengerti yang hak wujud itu miliknya Allah. Maka dia telah menetapkan suatu perkara yang baru itu dari asalnya, yaitu Allah. Sedangkan mereka yang berdalil bahwa adanya alam ini menunjukkan adanya Allah itu karena dia belum sampai kepada Allah. Bila tidak demikian, kapankah Allah itu gaib sehingga diperlukan dalil untuk mengetahuinya? Dan kapan Allah itu jauh sehingga adanya sesuatu yang ada ini dapat menyampaikan kepadanya? Minum es teh, lupa nggak minum air putih, ngerti-ngerti sok ujian langsung buru-buru. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Santai saja. Sudah lama nggak pengajian, jadi pemanasan dulu. Jadi gini ibu-ibu, coba kita renungi. Lebih dulu mana adanya Allah atau adanya alam? Lebih dulu mana adanya Allah atau adanya alam? Sudah barang tentu alam itu merupakan sesuatu yang baru ya, dibandingkan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan alam seluruh seisinya ini itu sejatinya hanyalah pancaran dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jenengan alam semesta ini itu hanya pancarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibilang pancaran berarti sejatinya kita itu sejatinya ya tidak ada. Yang ada hanya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita berpikir bahwa adanya gunung berarti ada Sang Pencipta. Sang Penciptanya di mana kalau ditanya? Jawabannya tidak tahu. Karena apa? Masih menuduh Allah itu gaib. Karena apa? Manusia yang berpikir seperti itu menggunakan pandangan mata basariyah. Basariyah itu mata ini, mata zahir. Yang dilihat makhluk, Allahnya jadi enggak kelihatan, maka dinamakan Allah itu gaib. Coba bandingkan dengan orang yang kedua. Orang yang tipe kedua ini melihat segala sesuatu itu menggunakan ainul basirah, yaitu mata hati. Jadi ketika menggunakan mata hati, meskipun mata basariyah, mata dohirnya ini melihat gunung, hatinya tetap yang dilihat cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan gunung itu hanya pancaran nurnya saja, nurullah. Hanya pancaran-pancarannya saja. Maka tidak heran dunia dan seisinya ini pasti menyilaukan. Boga motor, beat, gesi, silau, komo ditambah boga enme.
Diberek deh ku Allah mobil silau. Karena apa? Dia tertipu oleh mata zahiriyah. Yang dilihatnya itu hanya menggunakan mata zahiriyah, sehingga ketika ditanya Allah di mana tidak bisa mengetahui. Orang yang kedua tadi melihat segala sesuatu itu menggunakan ainul basirah, menggunakan hati yang suci. Apapun yang dihadapkan oleh Allah, itu yang dilihat ya hidup, yang dilihat ya Allah. Tidak ada yang dilihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia sadar betul apapun yang ditampilkan ini, bah pengajian ini, bah kenikmatan, ketaatan, maksiat maupun bala, maupun kekayaan dunia yang luar biasa, yang dilihatnya yaitu sumber cahayanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan tersilaukan hatinya. Beda dengan orang yang pertama tadi, ketika pandangan hatinya terkunci, tertutup, tidak dilatih menggunakan zikir rasa, zikir sirul asror, maka yang aktif adalah hanya pandangan mata zahirnya saja. Sehingga melihat segala sesuatu itu hanya menggunakan otak, tidak menggunakan perasaan. Kalau secara otak, secara akal mengatakan bahwa yang namanya usaha lancar, kekayaan itu datangnya karena usaha kita, itu akal. Tetapi pandangan hati orang-orang yang beriman, kekayaan, kesuksesan itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, kan katanya manusia itu hanya bisa berusaha, Allah yang menentu. Terus tak tanya, usahamu itu yang mana? Coba, ada usaha yang kau akui? Seolah-olah engkau berjualan. Coba renungi. Kalau Allah enggak memberikan kekuatan, tidak menggerakkanmu, tidak ada hidup yang menyelimuti dirimu, di dalam dan di luar dirimu, bisa tak dirimu jualan? Bisa? Tidak bisa. Orang yang hatinya sudah hakul iman, hatinya selalu hidup di situ, sehingga tidak ada pengakuan dalam dirinya, ini loh aku, ini loh aku yang bisa jualan, ini loh aku yang bisa jadi pejabat, ini loh aku yang bisa bertani dan sebagainya. Karena hatinya terus melihat menggunakan mata hati. Mata hati itu apa sih? Iman. Iman yang kuat bahwa segala sesuatu itu diselimuti, dikuasai. Inna ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya segala sesuatu itu dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti usaha mana yang bisa engkau akui? Masih ada? Masih ada usaha yang bisa engkau akui? Tidak ada. Mas, tapi kan kalau aku tidak ke sawah, bagaimana bisa muncul padi? Ya betul. Memang secara syariat engkau itu harus ke sawah. Kalau nggak ke sawah, padi nggak mungkin tumbuh sendiri. Tetap kudu ada pelantaran syariat. Tetapi pelantaran syariat itu harus engkau barengi dengan pemahaman hakikat bahwa engkau bisa memiliki niat saja untuk pergi ke sawah dan menanam padi, itu datangnya niat dari Gusti Allah.
yang sudah tertulis zaman baheula geus digariskeun. Mbah Paijem erek nanam padi poe Minggu Kliwon ya. Jadi sebenarnya jalma nuneangan poe itu tidak salah karena itu sudah merupakan bocoran takdir Gusti Allah. Wong numerek bisikan dalam hati. Contoh, semisal jenengan nanyakan poe, Mas enaknya panen apa? Nanam tuh di poe naon gitu ya. Terus Mas Vicky jawab, poe naon ke HD, erek Minggu Kliwon HD, erek Jumat Kliwon HD, sing penting ulah jauh-jauh bebaturna lah gitu Lin. Kok aya pemikiran Jumat Kliwon ya itu pun sing bisik kan ngomong itu ya Gusti Allah, dan jenengan nanamnya kok Jumat Kliwon beneran itu ya semua sing gariskan Gusti Allah. Bukan poe itu sing menentukan manusia terus jenengan benar-benar bisa memilih poe di Jumat Kliwon, enggak. Semua itu sudah diatur, sudah ditetapkan, sudah digariskan. Termasuk jenengan lo nanyakan ke Mas Vicky poe naon ge, itu juga sudah diatur Gusti Allah. Maka bagi orang yang beriman semua poe itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Karena apa? Baik nanti panennya gagal maupun panennya sukses, bagi orang yang sudah ma'rifat Allah tidak sibuk melihat itunya, tetapi sibuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Erek panennya sukses, berarti bisa jeng persediaan selama berapa bulan Bu? Lamun sekali panen teh? 4 bulan masih aya. 4 bulan mungkin geus beyak kemarin. Bisa banyak bisa aya ya. Dijual aya udah kepepet ayam kondangan. Erek dijual, aduh, duit itu ke makan masih berapa poe deui sampai panen. Kok Allah menjadikan panennya itu gagal? Semisal cuman separuh nu alus, itu pun juga kasih sayang Gusti. Kenapa? Itu untuk sebagai penggugur. Bisa wae aya zakat nu poho. Bisa wae aya sedekah nu poho. Gitu nggih. Lebih baik diingatkan Gusti Allah di dunia daripada kudu dipertanggungjawabkan di alam barzah maupun di akhirat. Hitung-hitung jeng pembersihan, bisa wae aya harta urang, hartana jalma sejen diakan ku urang. Itu cara Allah membersihkan salah satunya. Coba dihitung dari sekian nangko nanam padi, kira-kira itu dari 10 nanam padi itu berapa yang gagal? Coba dijawab. Dari 10 nanam padi itu yang gagal berapa? Nggak tentu. Banyak gagalnya apa banyak berhasilnya? Pasti banyak berhasilnya ya. Anggap aja ketika didatangkan gagal itu oleh Allah, itu sebagai pembersihan. Ya Bu nggih, sebagai pembersihan. Setiap musibah apapun lebih baik itu sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu. Masih leheng panenna gagal daripada dibere ger. Yang namanya diuji kering itu luar biasa Bu. Tidak hanya yang kering itu yang kering, yang nungguan kan bisa sampai tidak sabar. Masya Allah, luar biasa memang. Tidak bisa semua orang itu mampu diuji kering.
Maka kadang kita bersyukur, panennya gagal, itu sebagai wujud kasih sayang Allah untuk ngebersihan bisiwe ayak luputna urang, ayak dosana urang, ayak pohokna urang saatna diberesanku Allah Subhanahu wa taala. Anggap baik Gusti Allah kernyese. Sehingga apapun yang Allah hadapkan, sibukkanlah hati kita itu terus menyawang Allahnya. Kunci hidup itu. Maka ketika ada orang yang mengatakan adanya alam ini bukti adanya Allah, berarti hatinya memandang makhluk, Allahnya gaib. Kalau ada orang yang mengatakan adanya Allah, menunjukkan adanya alam ini, berarti sing dipandang segala sesuatu itu sibuk, yang dipandang adalah hidup Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mewujudkan alam semesta ini. Berarti yang sejatinya ada itu ya Allah. Allah itu yang mana sih? Ya semua ini. Yang gaib, yang nyata, yang tidak bisa engkau kira-kira dengan apapun, yang menyelimuti apapun, yang tidak terkotori oleh partikel-partikel apapun. Karena partikel-partikel itulah sendiri yang menciptakan itu, ya Allah itu sendiri. Cara bahasanya orang Jawa itu suwung, kosong. Nek kosong itu ya sudah tidak terkotori, tidak tercampuri, tidak bisa dikatakan ada bentuk, tidak bisa dikatakan ada waktu, tidak bisa dikatakan ada zatnya. Maka manusia pertama tumbuh dan tercipta dari keluar dari kandungan masih dalam keadaan bodoh. Dan tidak ada pengetahuan sama sekali. Coba renungi. Dulu tuh kita bisa ngomong enggak bisa. Dulu kita bisa berpikir enggak bisa. Terus apa yang kau rasa pada saat bayi? Jadi disitulah sebenarnya letak hidupnya Allah itu di situ. Seolah-olah jadikanlah dirimu itu seperti bayi yang baru lahir, tidak punya nafsu, tidak punya amarah, tidak punya hubud dunia, tidak punya kesilauan terhadap dunia, yang ada hanya kosong. Makanya mohon maaf, saya kadang tuh iri dengan kayak Iwan, senyum, tidak ada beban sama sekali. Sedangkan kita diuji oleh Allah, nggak punya duit sedikitnya sudah pusing, seolah-olah nggak ada Allah yang mengatur kita. Nong Iwan itu kalau dikasih berapapun itu ya nggak protes. Ya gitu ya, sama aja ya. Dikasih 2.000 ya, mesem ya, gloweh ya. Hah? Terus? Iya. Bukan berarti kita harus seperti itu, enggak, tetapi jadikanlah itu pelajaran berharga untuk hati kita, agar kita itu diberikan kenikmatan yang sejati. Meskipun dihadapkan oleh berbagai ujian hidup, ketika kita sudah ngerti kuncinya yaitu zikir sirul asrar, ya gunakan terus zikir itu untuk betul-betul mengatasi semua itu masalah. Semua orang punya masalah. Tapi kalau engkau punya masalah yang berat masih bisa mesem bersyukur, berarti itu tandanya engkau masih percaya terhadap Gusti Allah.
Tetapi kalau punya masalah berat, engkau sudah stres, engkau sudah khawatir, itu berarti Allah jauh di dalam hati kita. Dulu kita nggak bisa berjalan, dulu kita nggak bisa menangis pun nggak bisa. Wong bisa menangis ketika keluar kandungan. Di dalam kandungan tidak bisa menangis. Sebelum menjadi cabang bayi, kita ini masih menjadi roh yang suci. Dan roh suci ini kita berjanji, alastu birabbikum, apakah kamu berjanji aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita semuanya berjanji kepada Allah, jika nanti dilahirkan di dunia, kita ini hanya bertuhan Gusti Allah. Cara Gusti Allah faktane pret. Janjimu hanya janji manis. Ketika sudah digelontorkan di dunia, dihadapkan dengan nurullah, cahaya-cahaya makhluknya Allah yang menyilaukan. Bukan hanya harta, dihadapkan wanita, dihadapkan pria yang lawan jenis, sudah mulai bogor. Di situ ketika akhir balik. Dihadapkan mulai bisa gawe, mulai neangan duit, resep ku duit. Dihadapkan ke keluarga, boga pamajikan, boga anak, kejejelan pamajikan. Hatina semakin terkotori oleh nurullah tadi. Sehingga lama-lama ketika sudah penuh hatinya dengan cahaya-cahaya Allah tadi, Allahnya nggak kelihatan karena saking silaunya cahaya Allah tadi. Padahal tugasnya kita dihadapkan oleh Allah apapun, hati kita harus menemui sang sumber cahaya itu, yaitu hidup. Hidup itu mana? Ya ini, nih. Engkau itu sudah dalam hidup, sudah dalam Allah. Masih mencari Allah jauh itu gimana? Engkau mau mumpet di liang paling dalam pun ya di situ ada Allah. Mau lari kemana? Ketika ajal sudah mengintai, meskipun kau lari ke goa Jepang, di situ pun ya ada malaikat, ada Allah. Tidak bisa luput satupun pertimbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dengan peralatan tubuh yang telah dikhususkan, mereka bisa mendengar. Setelah lahir Allah berikan telinga, berikan otak, kita mulai bisa mendengar. Dengan mata kita bisa melihat, berpikir, dan sehingga menjadi berilmu. Sebagaimana firman Allah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Ayak bayi lahir teh langsung ngomong, hayang ngadelek TikTok gitu ayak. Bayi lahir hayang Sopian gitu ayak. Boro-boro ente boga nafsu, ente boga nanaon. Hidup masih dalam keadaan bahagia. Kemudian dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mata, panon. Pendengaran yaitu celik, bener. Hati. Jeng naon? Jeng bersyukur. Diberi alat eta untuk sebagai alat kembali ke Gusti Allah. Panonna, celina, otakna, hatena kudu digunakan untuk kembali ke Gusti Allah. Kumaha carana? Panonna digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Ngadele penjelasan tentang ilmu.
Celina digunakan untuk mendengarkan yang baik, mendengarkan ilmu. Ulah dengarkan gosip tetangga baik. Ya. Ngarumpi ngomongkan batur baik. Aya nama tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak keharwa baik. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak keharwa baik. Ngariu ngarumpul, ujung-ujungna ngomongkeun batur seolah-olah dewek napang suci, na batur napang. Nah, pang eta. Kemudian Allah memberikan otak untuk berakal, berpikir. Dengan berpikir inilah jadikan akal itu untuk mencari ilmu menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi akal itu tidak hanya untuk ilmu dunia, tetapi gunakan akal kita untuk menerima ilmu akhirat, ngaji. Dan yang terakhir diberi hati ku Gusti Allah itu untuk nemui Allah. Karena hati itulah rumahnya Gusti Allah. Baitul Mukmin, Baitullah itu ada di hati manusia. Artinya apa? Hati kita ini sebagai alat untuk menembus segala sesuatu nurullah tadi sampai tembus menuju sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari mereka ini dibagi menjadi dua. Orang yang dikehendaki oleh Allah sampai kepada Allah. Yang kedua orang yang menghendaki sampai kepada Allah, akan tetapi di dalam perjalanan menuju kepadanya mereka melihat semua yang ada ini sebagai yang kelihatan, sehingga dia gagal untuk ketemu Gusti Allah. Yang pertama itu setelah dilahirkan ke dunia, diberi akal, diberi mulut, diberi panon, diberi jeli, diberi hati, itu berhasil digunakan untuk kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masih diberi akal itu hukumnya wajib untuk menggunakan syariat, menjalankan syariat. Tetapi orang-orang yang sudah tidak diberi akal oleh Allah, ya sudah tidak wajib. Ya, karena sholat itu ya bagi orang yang berakal. Yang kedua, orang yang hayang tetapi masih gagal ketemu Allah. Karena apa? Karena dirinya tersilaukan oleh segala sesuatu selain Gusti Allah. Contoh, ibu-ibu hayang ke Jakarta. Lamun ibu-ibu ke Jakarta naik sepeda motor, bisa mampir-mampir ente? Bisa mampir-mampir ente? Bisa. Hayang mampir heula ke Bandung, meser pakaian, ulin ke kawah ya. Di situ kecantol jalma akhirnya sampai ke Jakarta. Itu ibarat kita yang ngibadah kepada Gusti Allah, tetapi ngibadahnya masih hayang mampir, hayang benghar, wiritannya hayang sakti, puasana hayang jadi jalma dihormati. Aya puasa yang dihormati teh aya, dong wibawana teh ameh terlihat di mata masyarakat. Aya yang sholawatannya masih karena mengharapkan selain Allah. Ini artinya ibarat tadi naik motor masih mampir. Salah, nggak salah, cuman mampirnya jangan kelama. Nek dulu kita seneng mampir-mampir, yo aina cokat ceket. Cokat ceket itu bahasa Jawa.
Sundana naon? Oga age. Satset. Ulah siga bari teh deui sering mampir, sering jajan. Aya nama fokus ngibadah naon wae ge, ayo urang sadayana betul-betul langsung ditujukan ke Gusti Allah. Berarti mulai dikurangi jajana, syukur-syukur ditinggalkan. Masih hesek mas, masih hayang tegengan laris ya. Masih hesek mas, masih hayang jadi kokolot ya. Lamun orang hayang jadi kokolot, orang tembongke geus tak ceraikan. Setiap keayak kaimah minta cai tak ceraikan. Allahmu itu dekat, lebih dekat daripada saya. Langsung saja minta ke Gusti Allah. Gitu Bu. Maka ayo kami mengajak biar tidak tergoda jajan, naiklah pesawat terbang. Cus. Tapi hati-hati, pesawat terbang pun masih bisa kecelakaan. Kalau tidak pasrah kepada Gusti Allah. Aya jalma naik pesawat bisa mampir ke warung kopi gitu aya? Enggak ada. Mahal, ongkosnya mahal. Iya. Tapi ongkosnya mahal. Dan setiap apapun engkau harus membayarnya dengan Allah. Ngadele salaki merengut kudu dibayar dengan Gusti Allah. Melihat kejadian apapun, hatimu harus dibayar dengan Gusti Allah, dibayar dengan Gusti Allah. Itu maksudnya apa? Hatimu kudu nemui Gusti Allah. Kalau secara syariatnya ya butuh pengorbanan. Ongkosnya lebih mahal. Apa mahalnya? Pasti akan mengalami ujian yang bertubi. Mohon maaf. Makanya ada orang yang nggak mau ngadeket Gusti Allah. Nggak mau ngadeket Gusti Allah itu karena takut ketika mulai mendekat saja pasti akan diuji Gusti. Dibere gering, dibere hartana berkurang. Makanya ayat jalma nusieun neangan ilmu. Karena apa? Neangan ilmu agama itu ngadeketkeun ke Gusti Allah. Lamun geus aya ilmu berarti aya uji. Eta geus rumus kehidupan, Bos. Kalau pengen enggak diuji ya enggak usah sekolah. Aman. Hartanya makin banyak, semakin sehat, bojone papat, tetapi di mata Gusti Allah itu tidak dilihat sama sekali. Dunianya seolah-olah beruntung, tetapi dunia dan akhiratnya sejatinya rugi. Kedua golongan yang tersebut di atas itu disebutkan dalam firman Allah, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepadanya orang yang kembali kepada Allah. Ternyata tidak semua orang dikehendaki untuk bisa bertuhan Gusti Allah. Hanya orang yang ditarik hatinya untuk mengenal Allah. Hanya orang-orang yang dikehendaki. Ciri dikehendaki apa? Hatimu wujudnya bisa menerima ilmu dinul haq. Kok diri kita belum mau menerima ilmu dinul haq ini? Berarti itu tanda hatimu belum ditarik Gusti Allah. Meskipun mohon maaf,
secara syariat, secara laku kita sudah luar biasa, tetapi jika hatimu tidak ditarik oleh Allah, apa gunanya? Coba jawab penangan-angan. Meskipun dohiriyahmu bagusnya luar biasa, tetapi jika hatimu tidak ditarik untuk menjadi kekasihnya, apakah dilihat sama Allah? Itu semua tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita sudah berusaha menjalankan secara syariat, tetapi dulur, jangan hanya berhenti di syariat tok. Kami tegas mengingatkan, kenapa sudah tidak ada waktu lagi. Lekas-lekaslah hatimu kembali ke Allah sebelum tahun 2025. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Sebulan deh. Ayo. Kenapa sih Mas 2025? Kabar dari Allah yang seperti itu. Nggak tahu. Kok hatimu masih terusan tidak mau menerima ilmu hakikat menuju ma'rifat, hatimu akan terus terbelenggu oleh jasmaniah, sehingga nantinya akan terkubur ke dalam tanah. Hatimu tidak bisa kembali ke Gusti Allah. Hidup ini tidak hanya tentang banyak-banyakan pahala, tidak dulur. Hidup ini tidak hanya tentang banyak-banyakan pujian dari masyarakat, tidak. Hidup ini tidak hanya tentang banyak-banyakan harta, tidak. Hidup ini tidak hanya tentang tinggi-tinggian pangkat derajat, tidak. Tetapi renungi, hidup ini apa sih? Hidup ini adalah bagaimana hatimu bisa selalu berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Budun di sini artinya secara syariat yo ibadah, ya salat, ya ngaji, ya zikir, ya puasa, ya haji, ya makan, ya minum, ya gawe, itu ibadah. Tetapi ibadah secara hakikat adalah hatimu menghadap Gusti. Artinya pada saat sholat ya kudu madhep Gusti Allah, pas nyeseh madhep Gusti Allah. Termasuk pas hatimu dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak nikmat, hatimu terus sibuk mesra dengan kekosongan. Nek wis ketemu kosong, cirinya hatimu sudah tidak merasa apa. Diberek harta ya tidak bangga sing sombong-sombong, tidak diberi harta oleh Allah, hatimu ya tidak sedih, tidak nelangsa. Itu tandanya hatimu sudah ketemu kosong, sudah ketemu urip, sudah ketemu hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok hati kita masih ayak nelangsa, masih ayak sedih, takut, sewot, marah, dendam, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa ingin diwahkan, diorangkan, dihargai, merasa punya kesaktian, merasa punya kemampuan, itu tandanya hatimu belum ketemu Gusti Allah. Sejatinya hakikat menemui kosong itu di situ. Hatimu yogung lewang-lewung, kosong, tidak ada apa-apa. Ya kayak bayi tadi loh. Nggih? Kayak bayi tadi loh. Tidak punya marah, tidak punya sombong, tidak punya dengki. Caranya bagaimana? Dengan adzikru bisiril asror. Hatimu terus menemui kosong, nemui urip, nemui hirup, hidup.
Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai kesimpulan, jelas beda nggih Bu antara orang yang hatinya sudah dinyalakan nur makrifat dengan hatinya yang masih poek mongkleng. Coba aya bedanan teu ibu-ibu? Aya bedanan teu? Bareto mah teu payu saeutik geus nelangsa kacida. Aya nama dagangan can payu-payu acan masih we mesame mesem. Gitu Bu. Ya. Bareto mah salaki menang duit saeutik hatine geus sewot. Emosi geus nyalahkeun, geus parusing. Ya. Ayeuna mah salakina boro-boro mere duit henteu gawe ge tetep wae mesame mesem. Karena apa? Sing gerakeun sing nyicingkeun jalma ya Gusti Allah. Enak ya Bu di situ ya. Ya kayak tadi loh Iwan ya. Mesem. Itu. Hidup tanpa beban. Biar gak beban gimana? Temui kosong. Jangan ada dualitas. Jangan ada senang sedih. Jangan ada marah dengki. Jangan ada sombong nelangsa. Nges, temui urip, temui hidup. Nyatakan di dalam apapun yang dihadapkan Allah, di situ ada hidupnya Allah yang menggerakkan. Mas, jagoku pilkada jebule kalah. Erek kalah menang sing ngalahkeun ya Gusti Allah, sing menangkeun ya Gusti. Kok nanti dia memimpin, sing sejatine mimpin itu lain makhluk, lain jalma, tetapi Allah langsung. Ayo. Meskipun seolah-olah presiden kita Prabowo, tetapi sing mimpin umat itu tetap Gusti Allah. Prabowo ke mengkur wayang kon yang luar negeri ya keliling luar negeri. Kok besok nyuruh ada makan siang gratis, sing merek makan siang gratis sejatinya ya Gusti Allah. Kok besok ada program bantuan apa, sing sejatinya merek ya Gusti Allah. Kebagian alhamdulillah, belum kebagian ya tidak merasa kudu sampai protes ke RT. Nah, kudu protes ke lurah jeng naon. Langsung merek rezeki ke Gusti Allah, lain pemerintah. Orang yang hatinya sudah kena nur makrifat tidak akan protes apapun yang Allah hadapkan, itu cirinya. Meskipun pengajian disetep oleh Allah, ya enggak protes. Meskipun pengajian sebulan kok dicicingkan Allah, ya biasa saja. Wong semua itu sing gerakkeun nu ngayakeun ya sejatine Gusti. Erek boga niat siga naon kuatna siga kamari ternyata ayatna cuma 2 siki. Ya. Itu ke sing datangkeun ya Gusti Allah. Guys, pokoknya lamun hatimu terus menyibukkan diri menatap Allahnya, Allah di dalam dan di luar dirimu, maka engkau sudah menemui kenikmatan surga yang hakiki fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.